Kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Langsung saja kita panggilkan bintang tamu kita, tepuk tangan untuk Bang Tommy Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah. Barakallah. Bang Tommy. Ya alhamdulillah wa fi kepada Allah. Alhamdulillah. Silakan duduk, Silakan. Bang Tommy. Nah, bisa ditemani ibu jamaah, Bang Tommy Ali ini memulai karir pada tahun 1985, lalu menang acara Festival Dangdut se-Jawa Barat dan karirnya mulai menanjak saat itu. Pasti banyak nih ibu-ibu yang kangen sama suaranya Bang Tommy Ali nih. Gimana kalau kita minta tolong nyanyi sedikit aja Bang Tommy untuk kita semua, silakan. Bila kamu bersamaku, hati rasa. Terus, satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Tepuk tangan dulu. Giliran nyanyi agak keras suaranya ibu-ibu ini ya. Oh bagus ini. Nih Bang Tommy, Ya. lagi sibuk apa sekarang? Lagi jalan apa nih? Sibuk Ya. nyanyi masih, Nyanyi. tapi banyak lagu-lagu si Allah, Banyak agama, lagu-lagu lagu-lagu religi gitu. Banyak lagu religi ya. Terutama acara-acara kawinan. Oh gitu. Ya. Oke. Kedua, kerja tetap sebagai penghubung lah. Membantu teman-teman yang lagi kerja. Kita pemanis lah. Oh manis. Mana tepuk tangan Kalau Bu. gula pemanis. Lebih aktif membawakan lagu-lagu religi yang mengingatkan kita untuk meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, luar biasa. Bang Tommy ini sesuai dengan tema kita, teguran Allah adalah tanda sayang. Berikut saya punya beberapa tayangan tentang teguran Allah. Seperti apa? Silakan ini di videonya. Ada suatu waktu Allah mengirimkan teguran bagi hambanya. Kadang kita merasa berat untuk menjalani teguran tersebut. Namun, tetap harus yakinlah bahwa Allah memberikan teguran dengan maksud yang baik. Maka, selagi teguran itu Allah karuniakan, ketika diri dan jiwa ini masih mampu untuk memohon ampun dan bertaubat, syukurilah. Bersyukur Allah masih mengingatkan atas kesalahan yang telah dilakukan. Sadari bahwa Allah amat menyayangi hambanya, memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, untuk berusaha menjadi insan yang lebih baik lagi. Pak Ustadz, sedang sangat viral sekali. Kalau boleh diklasifikasikan inilah mega viral, ya, sangat viral sekali kasus virus corona. Kita sebagai umat Muslim, khususnya yang berada di Indonesia, harusnya kita menyikapinya seperti apa nih, Pak Ustadz? Ya, sebenarnya semua kejadian di muka bumi ini dan di langit itu atas izin Allah. Betul. Itu kunci nomor satu itu seperti itu. Kemudian teguran dari Allah itu memang rasa sayang bagi kita yang muslim. Bagi yang belum muslim, ya teguran itu memang berarti ya musibah juga. Dan ujian. Ujian kenapa? Karena mereka orang-orang yang masih hidup, mereka itu sebenarnya masih punya hak untuk kembali fitrah. Punya hak untuk kembali ke jalan Allah Ta'ala. Iya, Pak Ustadz. Makanya teguran itu sama, dia mau berpikir nggak bahwa ini ada Allah. Tidak ada kekuatan yang bisa menandingi Allah. Iya, Pak Ustadz. Virus corona itu sendiri sama, sebenarnya semua yang dikerjakan di sini sama. Coba kita contoh, nggak usah virus corona yang aneh-aneh ya. Ada dukun santet nyandet seseorang narasumber yang datang ke sini. Iya. Itu virusnya itu namanya jin. Jin ini itu blekak-blekuk di tubuh si orang itu. Ya, jadi jin yang masuk ke orang ini anggap aja ini virus. Iya. Ya, virus masuk. Dan kemudian banyak yang coba ngobatin. Mau dukun ngobatin, kagak diizinkan Allah. Iya. Mau dibaca-bacain, kagak diizinkan. Iya. Mau diapain lagi tuh? Heeh. Yang katanya yang memang paling baik, paling benar, paling hebat. Berbulan-bulan, bertahun-tahun juga kagak mampu. Ini anggap aja virus. Nah gimana caranya? Ada ilmu sebenarnya harus kita selesaikan. Ada cara. Cara itu petunjuk dari Allah Ta'ala melalui Quran dan Sunnah.
Ada cara bagaimana jangan sampai terkena ada akhlak Rasul. Karena semua teguran ini memang dari titik-titik itu aja. Nah inilah yang harus kita ketahui bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini atas izin Allah. Iya, Pak Ustadz. Kalau memang kita itu kaku, tegurannya nanti hati kita itu akan rusak. Betul. Kalau kita emosional, tegurannya jantung kita akan rusak. Kalau kita suuzon, ya pikiran kita jelek, otak kita akan rusak. Kalau nggak mau dengar nasihat, budak telinganya. Ya Allah. Kemudian yang lain banyak. Ah, Nah, ini belum disampaikan, belum saya sampaikan aja, biar paham. iya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran Amin. bahwasanya teguran dari Allah Ta'ala ini bisa menjadi rasa sayang Allah, bisa menjadi ilmu pengetahuan, bisa menjadi musibah beneran bagi orang tersebut. Jika yang ditegur mati, selesai sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa difahami. Dan sekarang kita panggilkan Ustadz Asep Hidayat, tepuk tangan. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Pak Ustadz. Allah, Masya Allah. sehat ya? Alhamdulillah. Selamat salamannya, Bu. Sehat-sehat, Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Ya, Bang Tommy. Iya. Sehat ya? Alhamdulillah. Allah fiik insyaallah. Silahkan Pak Ustadz. Tema Bismillahirrahmanirrahim. kita pagi hari ini, teguran Allah adalah tanda sayang. Tadi juga sudah ada videonya, sudah dijelaskan sama Pak Ustadz. Sekarang tinggal Pak Ustadz Asep, silahkan. Baik, Ustaz, saya mohon izin dulu Silakan, ya. Ustaz. Mudah-mudahan tidak ditegur. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang ada di studio dan para pemirsa MNC TV dimanapun berada. Apa kabar Bapak Ibu? Ketika saya menegurnya enak, seneng nggak? Ketika saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu begini, enak nggak? Ya tuh kalau gitu game dulu ya. Tepuk satu, prok. Tepuk dua, prok, prok. Tepuk setengah, ngik. Nah, ya. Itu tegurannya dulu. Siap. Tepuk satu. Satu. Ulang lagi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk setengah. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, janganlah engkau katakan, aku beriman kepadamu, kata Allah, sebelum aku uji. Jadi Allah itu ingin memperlihat keimanan kita, itu dengan ujian dulu, dengan teguran dulu. Tegurannya bisa berbentuk baik, tapi juga bisa berbentuk tidak baik. Supaya apa? Supaya kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya, Ibu dan Bapak sekalian. Ketika orang yang beriman, barulah itu berarti musibah. Ujian, cobaan. Tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah, bisa jadi selain daripada kalimat itu. Nah sekarang pertanyaannya, kita beriman apa enggak? Insya mudah-mudahan teguran yang Allah berikan itu sebagai ujian kita untuk meningkatkan level keimanan kita. Ibu, Bu, kalau ibu sayang sama anak, kira-kira ditegur apa enggak? Itu juga Allah. Cara negur kita dengan cara apa? Bisa jadi dengan sakit. Betul? Bisa jadi bapak pulang dari mencari nafkah ternyata juga istrinya tidak ngasih senyum. Kan gitu. Benar nggak Bu? Oh, suka senyum? Insya Allah ya. Hanya satu dari sekian banyak ternyata. Selebihnya nggak tahu. Oke. Ditegur oleh suami, oleh istri dengan kasih sayang. Karena sayangnya itu. Tapi ketika Allah menegur kita, bisa jadi karena Allah menginginkan kita juga baik sama Allah. Maka sekarang tinggal kita posisinya di mana? Ketika kita ditegur sama Allah, maka idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan nyalahin orang. Kalau kita kan nggak begitu kadang-kadang. Betul nggak? Karena penyakit ini gara-gara ini nih. Gara-gara begitu, dia tidak sadar bahwa dirinya itu siapa dan apa yang telah dilakukan. Maka ibu dan bapak sekalian, teguran Allah kepada kita dengan berbagai macam ujian karena Allah sayang kepada kita. Tapi kita berada di posisi mana? Orang yang beriman atau yang kufur kepada Allah. Kalau yang beriman berarti benar kita lagi diuji. Karena Allah ingin tahu seberapa besar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo? Halo? Kalau saya bilang halo, jawabannya hai. Halo? Hai? Tepuk setengah.
Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari hari ini, bismillah, apapun yang diberikan oleh Allah, teguran dari Allah kepada kita, sikapi dengan hati yang ikhlas. Kenapa? Allah sayang sama kita. Ucapkan, idza asobathum musibah, qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak usah kita menjadi marah-marah, enggak usah kita menjadi rewel, karena tidak jadi solusi. Ketika kita rewel, ketika kita marah, apakah semua musibah itu akan hilang begitu saja? Tentu tidak. Jadi suami, jadi istri, jadilah yang terbaik. Jangan jadi ujian buat yang lainnya. Mudah-mudahan dengan seperti itu, kita terlihat imannya baik di mata Allah, dan teguran itu sebagai tanda kasih sayang Allah buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk setengah. Kurang kenceng, tepuk setengah. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Bismillah, lewat tayangan siraman kolbu kita sama-sama belajar untuk mengurangi, mencari kambing hitam dari setiap permasalahan yang ada pada diri kita. Apapun itu termasuk penyakit ya Bu. Seperti disampaikan Pak Ustadz tadi, Allah berfirman ya kan, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Ya, sungguhnya musibah yang menimpamu adalah akibat dari buah tanganmu sendiri. Mudah-mudahan kita selalu menjadi manusia yang selalu bisa mengintrospeksi diri sendiri untuk menjadi manusia lebih baik lagi ke depannya. Amin.